Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita pada acara sosialisasi pelaporan LPJ terkait dengan implementasi Cortex, maka mohon izin saya menyampaikan informasi yang terkait dengan capaian kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPN Tanjung Pinang sampai dengan 31 Januari 2025. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan APBN, dapat kami sampaikan bahwa belanja negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran yang penting dalam menggerakkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global maupun domestik. Komposisi belanja negara harus dijaga tetap sehat namun responsif, sehingga mampu beradaptasi dengan kondisi yang dinamis, dengan tetap mendukung proses pembangunan nasional dan memperkuat daya saing. Secara umum, kebijakan belanja negara dalam APBN tahun 2025 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan belanja negara tahun 2005 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga efektif mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju. Sejalan dengan tema RKP dan kebijakan fiskal tahun 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan belanja negara dalam APBN tahun 2025 diarahkan kepada 4 hal. Pertama, efisiensi belanja non-prioritas, khususnya belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK. Yang kedua, penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi. Yang ketiga, reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas implementasi undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah untuk sinergitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, belanja negara dalam APBN tahun anggaran 2025 juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Belanja negara pada APBN tahun 2025 dialokasikan sebesar 3,62 kuadriliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2,70 kuadriliun dan transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun. Kebijakan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas guna mengakselerasi transformasi ekonomi. Melalui kebijakan efisiensi belanja barang non-operasional pemerintah, belanja untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penguatan belanja modal diutamakan untuk mendukung mobilitas dan produktivitas, dan reformasi subsidi dan perlindungan sosial diperkuat agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Sampai dengan 31 Januari 2025, KPPN Tanjung Pinang memiliki pagu belanja untuk disalurkan sebesar 9 triliun 76 miliar 451 juta 856 ribu rupiah yang tersebar pada 38 kementerian atau lembaga atau bagian anggaran, termasuk di dalamnya bagian anggaran Bendahara Umum Negara. Pagu belanja tersebut tersebar di 196 satuan kerja atau dalam bentuk DIPA. Pagu belanja tersebut dibagi menjadi belanja pegawai sebesar 1 triliun 325 miliar 431 juta 831 ribu rupiah, belanja barang sebesar 1 triliun 230 miliar 25 juta 541 ribu rupiah, belanja modal 477 miliar 405
Rp246.000. Belanja bantuan sosial sebesar Rp11.138.700.000 dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp6.332.450.438.000. Atas pagu belanja tersebut, Satuan Kerja mempertanggungjawabkan belanja atas kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Januari 2025. Berdasarkan data Omspan, realisasi sampai dengan bulan Januari sebesar 755 miliar atau 8,32 dari total pagu. Rincian realisasi belanja meliputi belanja pegawai sebesar 90.099.031.115 rupiah, belanja barang sebesar 11.432.435.609 rupiah, belanja modal 1.144.342.600 rupiah, dan belanja transfer ke daerah sebesar 651.358.388 rupiah. Data kontrak adalah merupakan informasi yang terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang dan jasa atau pelaksana swakelola. Pengelolaan data kontrak meliputi kegiatan pendaftaran, perubahan atau adendum, pembatalan, dan penutupan data kontrak pada level Satker. Kontrak yang telah dilakukan perikatan oleh Satuan Kerja wajib didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja dari tanggal kontrak. Untuk selanjutnya dicatat dalam database SPAN, dan data kontrak yang didaftarkan meliputi data atas tanda bukti perjanjian berupa kontrak yang terdiri dari SPK atau surat perjanjian untuk transaksi yang akan dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung. Pada bulan Januari 2025, kontrak yang terdaftar pada KPN Tanjung Pinang sebanyak 138 data kontrak dengan nilai kontrak sebesar 90.478.818.000 rupiah dengan sebaran belanja barang sebesar 82.670.342.000 rupiah dari 129 kontrak dan belanja modal sebesar 7.808.476 rupiah dalam 9 kontrak. Realisasi kontrak sampai dengan 31 Januari 2025 adalah sebesar 12,72 miliar rupiah. Sedangkan sisa kontrak yang outstanding sebesar 77,76 miliar rupiah. Di sisi pendapatan, penerimaan negara bukan pajak hadir sebagai bentuk pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memberikan layanan yang menghasilkan PNBP dan disetorkan ke kas negara. KPPN Tanjung Pinang berperan dalam hal penerimaan negara melalui pendapatan negara bukan pajak sebagai pihak yang menatausahakan PNBP. Pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Tanjung Pinang telah diperoleh PNBP sampai dengan 31 Januari 2025 sebesar 44,255 miliar rupiah yang terdiri dari Satker di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 178 juta, Satker di lingkup Kota Tanjung Pinang sebesar 41,65 miliar, Satker di lingkup Kabupaten Bintan sebesar 1,77 miliar rupiah. Satker
di wilayah Kabupaten Natuna sebesar Rp226.036.000, Satker di Kabupaten Lingga sebesar Rp340.971, dan Satker di Kabupaten Anambas sebesar Rp88.215.000. Selanjutnya, hibah sebagai komponen APBN merupakan setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa. Devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan atau penanggulangan bencana alam yang dapat diklasifikasikan menurut bentuk, jenis, dan sumbernya. Sampai dengan 31 Januari 2005, KPPN Tanjung Pinang belum melakukan pengesahan hibah, baik hibah dalam bentuk barang maupun hibah uang. Selanjutnya, dalam dana transfer, dalam APBN tahun 2025, difokuskan untuk mendorong dan memperbaiki produktivitas dalam rangka mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non-prioritas. Dana transfer ke daerah atau TKD yang merupakan bagian dari APBN 2025 berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya manusia yang efektif dan efisien serta mengatur tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. Sampai dengan 31 Januari 2025, realisasi untuk dana transfer daerah dapat kami sampaikan. Dana bagi hasil dari pagu 761,12 miliar, terrealisasi 25,25 miliar atau 3,32%. Dana alokasi umum pagu sebesar 3,621 triliun, terrealisasi 458,87 miliar atau 12,67%. Dana insentif fiskal dari pagu 80,2 miliar belum ada realisasi. Selanjutnya, dana alokasi khusus fisik dari pagu sebesar 557,15 miliar sampai dengan 31 Januari belum ada realisasi. Kemudian untuk dana DAK non fisik dari pagu 831,23 miliar, terrealisasi 162,56 miliar atau 19,56%. Untuk dana desa sebesar 181 miliar, terrealisasi 4,63 miliar atau 256%. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pemaparan kinerja pelaksanaan APBN di KPP Tanjung Pinang sebagai kuasa bendarum negara di daerah. Kami meyakini bahwa semua capaian yang telah disebutkan tadi merupakan hasil kerjasama koordinasi di internal satuan kerja Bapak Ibu sekalian dan juga koordinasi dengan KPPN sebagai kuasa bendarum negara di daerah. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kerjasama selama ini dan kami berharap prestasi yang telah kita capai
di 2025 sampai dengan 31 Januari dapat terus kita tingkatkan melalui peningkatan kompetensi seluruh pejabat pengelola perbendaharaan, peningkatan sinergi dan koordinasi antara satuan kerja dengan KPPN Tanjung Pinang. Semoga apa yang telah kami sampaikan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.